Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Aulia dengan NIM 211030397, kelas C Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya dengan judul Public Speaking. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting yang terdapat di dalam public speaking tersebut. Baiklah, saya akan memaparkan poin pertama dari judul saya, yaitu public speaking, di mana poin pertamanya yaitu istilah dari public speaking sendiri. Istilah public speaking terdiri atas dua kata, yaitu di mana public dan speaking. Arti publik sendiri yaitu orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat, sedangkan speaking artinya orang yang berbicara. Nah, yang kedua yaitu faktor percaya diri dari public speaking. Nah, inti dari percaya diri public speaking sendiri adalah mencoba melakukan hal yang kita takutkan. Lalu dengan mencoba hal yang kita takutkan, otomatis kita akan membuat beberapa kesalahan. Nah, dari membuat kesalahan tersebut, kemudian kita dengan cermat mengambil pelajaran dari setiap pengalaman atau kesalahan yang kita dapatkan. Seperti yang dinyatakan oleh tokoh yang bernama Descartes, bahwa cara cepat untuk mengalihkan rasa takut adalah dengan cara melakukan apa yang kita takutkan. Nah, selain rasa takut dan gugup dapat diminimalkan dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan rasional. Artinya, cara berpikir untuk tidak menjadi seorang penakut dan memotivasi diri kita ketika ingin tampil di depan publik. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan istilah pendekatan fisik, di mana pendekatan fisik yaitu melakukan relaksasi, mendatangkan rasa sakit sementara, lalu yang dimaksudkan untuk mengalihkan rasa sakit itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada yang dikatakan dengan pendekatan mental. Itu pendekatan mental dilakukan memvisualisasikan audiens dan berbicara pada diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri sebelum naik di atas panggung atau berbicara kepada para audiens tersebut. Yang keempat yaitu tindakan praktis, yakni kita akan membuat persiapan yang optimal dan bertindak seolah-olah berani saat berbicara di depan publik. Baiklah, yang ketiga yang saya ingin paparkan kepada Anda yaitu poin yang ketiga itu persiapan dan strategi yang baik sebelum kita melakukan berbicara di depan publik. Persiapan yang baik atau persiapan yang optimal sebelum melakukan presentasi di depan audiens. Baiklah, saya akan merangkum persiapan tersebut itu ke dalam 4 hal, di mana yang pertama yaitu pengenalan audiens. Nah, pengenalan audiens di sini supaya kita membekali untuk memilih bahan, menyusun dan menyajikannya secara strategi yang tepat, karena hal pengetahuan kita tentang publik akan menjadi konkret. Nah, yang kedua, pengorganisasian materi. Nah, di sini semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka semakin baik pula persiapan materi yang akan kita paparkan kepada para audiens tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengenalan tempat. Nah, seorang pembicara atau seorang public speaking yang baik akan mengenali terlebih dahulu medan di mana dia akan berbicara. Nah, itu yang dikatakan dan public speaking yang baik. Nah, yang keempat yaitu penampilan fisik. Nah, di sini yang paling utama yaitu penampilan fisik, karena audiens cenderung akan memberikan penilaian ketika mendapat kesan pertama yang akan diberikan oleh para pembicara. Baiklah, poin keempat yang akan saya paparkan yaitu
Pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Nah, kemampuan untuk berbicara dengan baik dalam konteks publik tidak hanya diinginkan, tetapi juga perlu bagi mahasiswa. Bahkan ketika kita lulus dari sebuah perkuliahan, otomatis kita akan mencari lowongan pekerjaan. Nah, pengusaha secara konsisten melaporkan bahwa berbicara di depan umum adalah salah satu keterampilan yang paling dicari oleh seorang calon karyawan. Nah, perusahaan mencari mahasiswa yang hendak berkarir di dalam bisnisnya yang memiliki skill, misalnya presentasi penjualan, briefing, laporan status, presentasi bisnis teknik, dan presentasi penjualan. Nah, semua skill yang saya paparkan tadi yaitu masuk dalam kategori bagaimana kita mengolah public speaking kita dengan baik sehingga perusahaan akan menerima kita bekerja di dalam perusahaannya. Nah, itulah mengapa pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Nah, yang terakhir itu yang akan saya paparkan itu manfaat apa sih? Bagaimana sih manfaat dari public speaking untuk masa depan? Nah, yang pertama itu untuk berhasil di perguruan tinggi. Yang kedua, untuk diperkerjakan dan maju dalam berkarir. Yang ketiga, untuk memperkuat keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, untuk mengurangi kecemasan berbicara dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, yang kelima, untuk menyampaikan pesan Anda seefektif mungkin. Yang keenam, untuk mendengarkan lebih seksama dan efektif. Yang ketujuh, untuk mengambil perspektif yang berorientasi pada audiens. Yang kedelapan, untuk memberikan umpan balik yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Yang kesembilan, menarik dan melibatkan orang. Dan yang kesepuluh yang paling penting dalam public speaking untuk masa depan yaitu untuk memberdayakan diri Anda sendiri dan untuk menjadi seorang pemimpin. Baiklah, saya akan menyimpulkan beberapa materi yang sempat saya paparkan tadi. Nah, di sini kepentingan akan kemampuan berbicara di depan publik sangat mutlak. Nah, kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang, khususnya mahasiswa. Seorang public speaking dengan perannya sebagai pemberi pengaruh dan manfaat bagi para pendengar dituntut untuk tampil meyakinkan. Semua perkataan, penampilan, dan perilakunya dapat saja menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Nah, di sini yang kedua itu saran. Baiklah, saya akan memberikan saran kepada para mahasiswa khususnya dalam bidang public speaking. Diharapkan mahasiswa lebih peka dan urgensi kemampuan berbicara di depan publik. Mahasiswa sebaiknya mendalami dengan sendirinya kemampuan komunikasi publik, khususnya di public speaking. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.